Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'an. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan belajar membaca memaknai kitab An-Nasaihud Diniyah halaman 190 tentang zakat fitrah. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa amma zakatul fitri, adapun bermula zakat fitrah itu niscaya maka fatajibu. Maka wajib ianya zakat fitrah fi kulli syahri ramadhana dalam setiap bulan Ramadan. Artinya zakat fitrah wajib setahun sekali. Wajib kepada siapa? Ala kulli kabirin kepada setiap orang yang besar, tua, wasalirin kepada anak kecil juga. Fahurin wa abdin dan kepada orang yang merdeka dan hamba minal muslimin dari orang-orang muslim. Orang muslim yang mana al-qadirina alaiha, orang muslim yang mampu atasnya zakat. Ya, namanya juga zakat kan dari orang yang mampu, dari orang kaya. Cuma masalahnya biasanya kaya dalam zakat itu, kalau zakat lain kayak sampai nisab, tapi dalam masalah zakat fitrah lebih dari kebutuhan sehari semalam hari raya sudah dianggap kaya. Ya, kita udah wajib mengeluarkan zakat fitrah. Waman wajaban alaihin nafaqatu li ahadi, dan bermula siman yang wajib kepada nyaman oleh nafkah bagi seseorang, niscaya wajib kepada nyaman oleh fitrahnya seseorang. Setiap orang yang wajib menanggung nafkah orang lain, maka wajib kepadanya untuk membayar fitrah orang lain itu. Kita punya anak misalkan masih kecil menjadi tanggung jawab kita, berarti fitrahnya pun jadi tanggung jawab kita. Wal fitratu arba'atu amdadin, dan bermula fitrah itu 4 mud. Bimuddihi, dengan mudnya Nabi alaihi salatu wasalam. 4 mud. Jadi kalau di Indonesia itu 2,5 kg, ada yang lama berpendapat 2,7 setengah, 2,7 kg, ada yang 2,8 ya. Nah, ada khilafiyah sedikit, atau 3,5 liter makanan pokok. Bermula fitrah itu 4 mud dengan mudnya Nabi alaihissalatu wassalam. Apa mud itu? Minat tamari, dari tamar, tamar kurma kering, awil buri atau gandum, awil zurrati jagung, awil syairi atau sejenis gandum juga. Omin ayikutin, atau dari makanan apa saja. Ya kata tuhunnas, yang memakan akannya makanan oleh manusia. Fi halil ikhtiar, pada waktu normal. Jadi makanan pokok lah. Karena kalau makanan darurat ketika pacekli, itu orang bisa makan apa aja. Ini makanan normal. Kita makan nasi, berarti zakatnya beras. Ya. Yang makan roti, berarti zakatnya tepung. Nah itu. Wal ikhraju minan nau'il ladzi, dan bermula mengeluarkan dari no yang memakan akannya no oleh mukhriju, oleh orang yang mengeluarkan, au min ahsani, au min ahsana minhu, atau dari yang lebih baik darinya no yang dia makan itu lebih bagus dan lebih utama. Maknanya begini, mengeluarkan dari no yang memakan akannya oleh orang yang mengeluarkan zakat. Kita makan beras yang harga 10.000, kita mengeluarkan zakat dari beras yang 10.000, atau dari yang lebih baik dari yang kita makan. Kita makan biasa beras 10.000, tapi kita mau zakat fitrah yang 12.000, itu ahsanu wa afdal, lebih bagus dan lebih baik. Karena memang ada anjuran untuk bersedekah dengan sedekah yang terbaik. Wa fi zakatil fitri tadhikun yaghfulu anhu katsirun min ammatil muslimin. Dan pada masalah zakat fitrah itu ada sedikit tadhyik, penyempitan. Penyempitan yang lalai darinya penyempitan oleh kebanyakan dari kaum muslimin. Maknanya begini, zakat fitrah akan disyariatkan bagi orang yang mampu, punya kelebihan untuk kebutuhan malam hari raya dan siang hari raya. Kadang dengan gampang orang menyatakan dia nggak mampu, padahal dia mampu. Maksudnya begini, dia memang nggak punya beras, tapi punya mobil, punya motor, ya kan? Punya hal-hal aset-aset lain yang mestinya bisa dijual, tapi dia nggak menjual. Nah, ini kata beliau. Dalam zakat fitrah itu ada penyempitan, yang lalai dari penyempitan itu oleh kebanyakan dari umum kaum muslimin. Fayuqassiruna anil ikhraj. Maka mereka lalai dari mengeluarkan zakat. Wayarawna annahum ghairu qadirina alaih. Dan mereka melihat akan bahwa suku mereka itu tidak mampu kepadanya ikhraj.
merasa dirinya nggak mampu. Wahum minal qadirin, padahal bermula mereka itu bagian dari orang-orang yang mampu. Ini beliau menjelaskan. Qala ulama, berkata oleh ulama rahimahullah, semoga merahmati akan mereka para ulama oleh Allah. Yuba'u minal mata'i fi zakatil fitri mazada. Dijual dari benda-benda pada zakat fitrah akan mah yang lebih ya dari yang lebih ya ala quti lailatul aidi, di atas makanan pokok malam hari raya wa yaumiha, dan siangnya hari raya. Artinya malam hari raya misalkan kita mau zakat tapi nggak punya beras. Nah, kita punya sepeda dua, yang kita perlukan cuma satu. Satu harus dijual. Hasil penjualan itu kita jadikan fitrah, itu maknanya. Jadi perlu dijual dari benda dalam zakat fitrah kan mah yang lebih ya di atas kebutuhan malam Id dan hari Id. Penting kebutuhan kita malam hari raya, siang hari raya tercukupi, selebihnya kalau ada aset yang perlu dijual, kalau ada aset mesti dijual. Tentunya yang menjadi kebutuhan bukan hanya makanan, tapi juga nanti pakaian rumah. Wa alama, dijual dari benda dalam zakat fitrah akan ma yang lebih ya di atas ma la budda minhu, di atas ma yang tidak boleh tidak darinya ma minal kiswati, dari pakaian, wal maskani tempat, wa nahwihima dan seumpama keduanya. Artinya memang beras nggak punya, nggak ada duit, tapi ada pakaian, kita ada pakaian 5 lembar yang kita perlukan cukup 3, jadi 2 harus dijual. Nah, itu maknanya sampai rumah dan kendaraan. Wa fi dzalika nihayatut tadyiq, dan pada demikian itu puncak menyempitkan. Berarti ini kan ketat. Mana tadyiq itu ketat. Urusan zakat fitrah itu ketat. Jangan mudah menganggap diri nggak mampu. Wa bihi ja'atis syari'atu, dan dengannya ketat itu datanglah oleh syariat. Falyahdhiril muslimu min tarkil ikhraji, maka hendak waspadalah oleh orang Islam dari meninggalkan mengeluarkan zakat ma'al istita'ah, bersama mampu. Nah, itu. Kemudian sekarang kita memberi zakat ke siapa? Kadang pemerintah, ada sebagian daerah meminta kalau zakat itu harus kita setorkan ke penguasa misal. Ini beliau membahas. Suma alam, kemudian ketahui olehmu annahu, bahwa sungguh hal dan syarat. Mata tolabas sultanul adilu. Kapan-kapan meminta oleh penguasa yang adil. Antuh malad zakatu ilaihi, akan bahwa dibawakan akan zakat kepadanya sultan. Bila sultan yang adil meminta agar zakat kita serahkan kepadanya. Wajib dzalik. Mestinya wajiblah demikian. Wajib. Biar urusan pemerintah yang membaginya kepada mustahak. Warak wabari adzimmatul muzaki bidaf'iha ilaihi. Dan terlepaslah oleh tanggung jawab si pemberi zakat bidaf'iha, dengan memberinya zakat ilaihi, kepadanya sultan. Kita udah bebas, penting kita udah menyerahkannya. Wa kanatil uhdatu ala sultani fit tafriq, dan adalah khitab, uhdah ini khitab, ketentuan, adalah ketentuan itu kepada sultan dalam membagikan. Udah tugas sultan dia membagikan zakat itu kepada mustahik. Wa kadzalika idza talabaha sultanul ladzi laisa bi'adil, demikian pula apabila meminta akannya zakat oleh sultan alladzi yang tidak ada yaitu adil. Jadi sultan yang tidak adil pun kalau dia minta zakat mesti kita serahkan kepada sultan. Kenapa harus diserahkan? Wa dzalika li khaufil fitnati waftirakil kalimah. Bermula demikian itu karena takut terjadi fitnah. Nah, karena takut terjadi perpecah belahan. Iftirakil kalimah, karena takut tercerai-berai persatuan. Kalimat di sini maknanya persatuan. Takut nanti dianggap orang yang melenceng, anti penguasa segala macam kan. Jadi untuk menghindari perpecahan, maka penguasa yang zalim pun ketika mereka minta zakat kita serahkan. Tanggung jawab dia, dia yang akan memberikan ke mustahik. Summa, kemudian in farraka zakata 'alal ladzina katabahullahu lahu. Kemudian jika membagi ianya penguasa yang tidak adil tadi. Kemudian jika membagi ianya sultan yang tidak adil akan zakat, alalladzi, kepada orang-orang yang telah menentukan akannya orang oleh Allah untuk mereka. Misalkan penguasa jahat tadi memberikan zakat kepada orang yang berhak, yang sudah Allah tentukan, 8 golongan. Wahumul maujuduna minal asnafis samaniyah, dan berumlah mereka orang-orang yang sudah dituliskan oleh Allah zakat untuk mereka. Berumlah mereka itu al-maujud, orang-orang yang ada dari kelompok-kelompok yang 8. Nah, kelompok yang 8 yang berhak menerima zakat. Kadang nggak ada semuanya. Yang ada-ada aja. Misalkan penguasa zalim tadi dia memberikan zakat kepada yang ada dari 8 kelompok.
Asabahullahu sawaban aziman. Saya memberi pahala akannya sultan, oleh Allah akan pahala yang besar. Berarti dia sudah melakukan tugasnya yang benar. Wa asaba ahla zakati kadzalik, dan memberikan ianya Allah akan ahli zakat. Seperti demikian juga pahala yang besar. Kadzalik kembali ke sawaban azimah. Orang yang memberi zakat pun dia dapat pahala walaupun dia menyerahkan kepada penguasa yang zalim. Wa in farrakaha ala ghairi man amarallahu, dan jika memberikan ianya penguasa zalim akannya zakat ala ghairi man, kepada selain orang yang memerintahkan oleh Allah bitafriqin zakah, untuk memberikan zakat kepada mereka. Allah perintahkan fi kitabih, dalam kitabnya Allah. Misalkan sultan zalim tadi memberikan zakat kepada orang yang tidak berhak, kepada bukan orang yang Allah perintahkan untuk diberikan zakat kepada mereka, kepada bukan orang yang memerintahkan oleh Allah untuk diberikan zakat kepada mereka. Kitabnya Allah. Siapa mereka yang berhak dapat zakat? Wahum, bermula mereka itu al-madzukurun, yang disebutkan fi qaulihi ta'ala, dalam firman-Nya Allah Ta'ala. Ini sudah maklum kan? Innamas shadaqatu lil fuqara, hanya saja bermula sedekah. Sedekah zakat ini untuk lil fuqara, bagi orang-orang fakir. Wal masakin, bagi orang-orang miskin. Wal amilin, bagi orang-orang yang bekerja di atasnya zakat. Tentunya ini ada detailnya kan? Fakir itu apa? Miskin itu apa? Amil itu apa? Wal mu'allafati qulubuhum, dan kepada orang-orang yang ditarik akan hati mereka. Jadi fukara secara umum berarti orang yang kebutuhannya cuma tercukupi di bawah 50% dari kebutuhan. Butuh 100.000, udah kerja keras setiap hari dapat 50.000, fakir. Nah, kalau miskin ini berarti kebutuhannya nggak nyampe 100%. Butuh 100.000, dapat nggak nyampe 100.000. Kadang 70, kadang 80. Nah, itu miskin. Amil itu orang yang bekerja, mengumpulin zakat, ngantar zakat, pungut zakat, tulis zakat. Jadi amil dalam kitab fikih yaitu orang-orang yang diangkat oleh penguasa, diangkat oleh pemerintah untuk bagian mengurus zakat. Kalau amil itu tidak digaji oleh pemerintah, berarti dia dapat hak berupa upah kerja. Tapi kalau dia digaji oleh pemerintah, berarti dia nggak dapat upah, hanya bekerja saja. Nah, di sebagian daerah kadang nggak diangkat oleh pemerintah, diangkat oleh ya pemerintah juga, oleh pemerintah yang ada di kampung itu, semacam kepala desa misalkan ya, boleh aja. Kemudian wal mu'allafati qulubuhum, orang-orang yang ditarik hati mereka. Maksudnya orang yang baru masuk Islam, masih goncang. Bukan orang yang udah lama masuk Islam, dia baru masuk Islam, masih goyang. Kadang ekonominya kacau, di PHK dari pekerjaan, diusir dari keluarganya. Untuk menenangkannya, nah, itu dia boleh dapat zakat. Wafir rekab, dan dalam perbudakan, budak untuk membebaskan dirinya. Walau gharimin, orang-orang yang berhutang. Wafi sabilillah, dan di jalan Allah. Wabni sabil, dan anak jalanan. Ini kita nggak bahas ini detailnya ya. Faridatan minallah, kewajiban atau perintah dari Allah. Wallahu alimun hakim. Yang perlu dijelaskan di sini, ketika penguasa zalim tadi, sesudah dia menerima zakat dari orang yang memberi zakat, kemudian dia membagi kepada bukan orang yang berhak. Faqad asima isman azima, maka sungguh berdosa ianya penguasa tadi akan dosa yang besar. Wa dzalima dzulman, dan telah mendalimi ia akan kezaliman yang keji. Wasara dzaliman lil aghniya, dan jadi ianya penguasa tadi itu yang berbuat zalim lil aghniyai, bagi orang-orang kaya, biwad'ihi, dengan meletakkannya penguasa zalim zakawatihim, akan zakat-zakat mereka orang kaya, fi ghairi mawadi'iha, pada bukan tempat-tempatnya zakat. Jadi penguasa itu berdosa, dia telah mendolimi orang yang memberi zakat karena tidak menyerahkan zakat pada orang yang berhak. Dia zalim, mendolimi orang kaya, mendolimi orang fakir juga karena tidak memberi haknya. Wa zaliman lil fuqara'i, dan mendolimi hal keadaan penguasa tadi yang zalim bagi orang-orang fakir, biman'ihi, dengan menghalanginya penguasa iyahum, akan mereka orang fakir, hukukahum, akan hak-hak mereka, hak allati katabaha, yang telah menentukan akannya hak oleh Allah untuk mereka orang fakir, fi amwalil aghniya, dalam harta-harta orang kaya, min ibadihi, dari hambanya. Berarti penguasa itu dia berbuat dosa, dia menzalimi orang kaya, dia menzalimi orang fakir juga karena tidak menyampaikan hak orang fakir yang ada pada harta orang kaya. Wa inna ma faradallahu zakat, hanya saja mewajibkan oleh Allah akan zakat, litakuna tuhratan lil ghani, supaya ada ianya zakat itu tuhrah, untuk membersihkan bagi orang kaya, wa qiwaman lil fakir, dan untuk menegakkan kehidupan si fakir, wa balagan lahu, dan untuk bekal ya. Balagan kita artikan balagan, untuk bekal baginya si fakir. Allah mewajibkan zakat untuk membersihkan orang kaya. Khudz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum kan?
Ambil zakat dari mereka orang kaya untuk menyucikan mereka, menyucikan jiwanya, menyucikan hartanya juga. Dan untuk tegaknya kehidupan si fakir dan bekal bagi si fakir. Faman amila fiha ala khilafi dzalik. Maka barang siapa yang beramal ya padanya zakat di atas sebalik demikian, faqad ihtamala, maka sungguh telah menanggung ya buhtanan. Buhtan ini kita artikan dosa. Buhtanan wa isman azimah ya. Maka sungguh telah menanggung ia akan dosa besar. Berdosa dia, penguasa tadi berdosa. Wa idza akhadha zakata as-sultanud zalim, dan apabila mengambil akan zakat oleh penguasa yang zalim, wa wada'aha, dan meletakkan dianya sultan akannya zakat fi ghairi mawdi'iha, pada bukan tempatnya zakat. Wasamihat nafsul muzaki, dan rela oleh jiwa si muzaki bitafriki zakatin saniyah, dengan memberikan zakat yang kedua alal mustahikin kepada orang yang berhak. Karena dzalika nisya adalah demikian, itu ahwata, itu lebih bagus, lebih hati-hati bagi si muzaki, wa afdala, dan lebih utama. Ini maknanya ketika zakat tadi diambil oleh penguasa zalim, wada'aha, meletakkan ia akannya zakat pada bukan tempatnya. Artinya zakat pemerintah yang zalim, misalkan raja zalim minta zakat dari masyarakat, kita serahkan kepada penguasa. Penguasa memberikan kepada bukan yang berhak. Ini beliau menganjurkan kalau kita siap, kalau kita rela, kita boleh mengeluarkan zakat lagi kali kedua tanpa sepengetahuan penguasa kan. Wasamihat, dan rela oleh jiwa si muzaki, pemberi zakat rela bitafriki zakatin taniya, untuk memberikan zakat yang kedua. Kita mengeluarkan zakat, semacam kita mengulangi zakat kita. Kita memberikan zakat lagi kepada orang yang berhak, itu lebih hati-hati dan lebih utama. Walaupun itu tidak wajib. Walaysa dzalika wajib, tidaklah demikian itu wajib lah. Tapi untuk kehati-hatian dalam beragama, boleh kalau kita rela. Wa idza amkanal muzakki, apabila memungkinkan oleh wa idza amkanal muzakkiya, apabila memungkinkan akan pemberi zakat, ayam zakatahu, bahwa menghalangi ia akan zakatnya, au syai'an minha, atau akan sesuatu darinya zakat, an akhzi sultanil zalim, dari mengambilnya penguasa yang zalim baginya zakat, jaza zalik, bolehlah demikian. Tadi penguasa zalim minta zakat disetor, tapi kalau mungkin untuk kita hindari dan tidak terjadi fitnah, boleh kita cari alasan yang masuk akal sehingga zakat nggak perlu kita berikan kepada penguasa, kita bagikan sendiri, itu boleh. Walakin bisyarti Allah tatarattaba alal man'i fitnatu, dengan syarat, tetapi dengan syarat bahwa tidak terjadi di atas menghalangi tadi oleh fitnah. Tidak menimbulkan fitnah, tidak menimbulkan kekacauan, kita tidak diperangi oleh penguasa, boleh. Dengan syarat tidak terjadi di atas manik, di atas manik, di atas kita menghalangi memberi zakat ke penguasa oleh fitnah, wala maksiatun lillah, dan tidak pula oleh maksiat untuk Allah. Min kadzibin sharih, dari kebohongan yang jelas, au yaminin fajiratin, atau sumpah yang fajirah, sumpah yang dosa, au nahwi dzalik, atau sumpah demikian. Penting tidak menyebabkan kita terjatuh dalam dosa hingga harus berbohong, hingga harus bersumpah palsu kan. Selama tidak menggunakan hal-hal yang dilarang itu boleh kalau kita punya cara. Wa yakunu niyatu fil man'i takhlis sultan minal ismi alladhi yakunu alaihi, dan adalah niatnya seorang dalam menghalangi. Niat kita ketika kita tidak mau memberikan zakat kepada sultan yang zalim tadi, niatnya apa? Justru niatnya untuk menyelamatkan sultan agar dia tidak tambah dosa. Meletakkan zakat bukan pada tempatnya. Adalah niatnya seseorang tadi filman i dalam menghalangi zakat dari diberikan ke penguasa, itu takhlis sultan, menyelamatkan sultan minal ismil ladzi, dari dosa-dosa yang ada ianya sultan di atasnya dosa, fi wad'in zakati, dalam meletakkan zakat fi ghairi maudhiha, pada bukan tempatnya. Wa'anatan. Nah, wa'anatan kita atas pada takhlisa, adalah niatnya seseorang tadi dalam menghalangi zakat. Itu i'anatal fuqara, membantu orang fakir, ala iqamati dinihim, kepada menegakkan agama mereka, fi ataihim, dengan memberikan kepada mereka fakir, ma faradallah, apa yang telah mewajibkan oleh Allah bagi mereka fakir, alaihi, di atasnya seorang, di atasnya si muzaki, fi malihi, pada hartanya si muzaki. Tujuannya berarti niat menyelamatkan penguasa juga untuk membantu orang fakir. Karena ketika kita zakat kita berikan ke penguasa zalim, orang zalim itu tidak diberikan zakat kepada orang fakir, justru diberikan kepada kelompok-kelompoknya misalkan. Nah, jadi kita niat untuk membantu orang fakir pada menegakkan agama mereka dengan memberikan kepada mereka akan apa saja yang mewajibkan oleh Allah untuk mereka di atasnya si muzaki dalam hartanya teman. Wabillahi taufiq. Nah, lebih kurang gitu kan.
Ini baru nanti judul baru yaitu Sadaqatut Tatawu, sedekah sunnah. Wallahu a'lam bishawab wal marji wal ma'af. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi walhamdulillah.